Kuat menantunya, kawannya kuat. Yang kalau bagi amalan kepada teman-teman, selamat datang bisa menghadiri acara ini. Datang dari jauh-jauh, ada yang dari Sumati, dari Kota Besi, dari Palangkaraya, dari Banjarmasin, dari Pangkalambun. Alhamdulillah selamat dan kembalinya nanti dalam keadaan selamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Acara silaturahmi dan temu kangen halal bihalal alumni SMA 1 angkatan 82 khusus IPS. Namun sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua panitia yaitu saudara Dr. Andas Haji Lipun Rasbi. Yang ketiga pesan dan nasihat Bapak Guru kita, masih kita perlukan nasihat dari beliau. Yang keempat doa nantinya dipimpin oleh saudara Robi. Yang kelima puisi yang akan dibawakan oleh rekan kita Dr. Andas Haji Ahmad Zakaria. Yang keenam penyerahan bingkisan kepada Bapak Guru kita yang tercinta. Yang ketujuh halal bihalal. Kedelapan istirahat dan hiburan. 9 penutup. Baiklah, untuk mengawali acara kita ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan dari Ketua Panitia reuni alumni SMA 1 angkatan 82 khusus IPS kepada rekan Dr. Andas Haji Lipun Rasbi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Teman-teman kita yang masih berada dalam perjalanan, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. IPS kompak berkah. Begitu ya semuanya kita di Mensos itu kan saya sering menyuarakan itu. Mohon izin Bapak Ibu guru, rekan-rekan alumni, saya berdiri di sini, mohon izin. Pertama-tama dan utama yang saya hormati Bapak Guru yang kami banggakan, Pak Nino, dulunya mengajar olahraga beliau ini. Pak
Pak Amir itu mengajar guru bidang studi agama Islam. Pak Ahmad Iwandi kemarin saya sudah datang ke rumahnya, mohon maaf saya sampaikan dulu, tidak ketemu dan saya sudah titip undangan. Sambil kita tunggu apakah beliau hadir atau tidak, kita tunggu. Yang kami cintai serta kami banggakan yang telah mengantarkan kami ini dengan tulus mendidik, membimbing dan melatih pada saat sekolah dulu, saat ini hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Yang saya hormati kawan-kawan atau rekan-rekan alumni EPS 1 dan 2 angkatan 82, kita bisa menghitung ya, sudah berada 40 tahun, maka wajar kalau kita ketemu teman bisa tidak kenal, padahal dulu pernah bergurau, pernah bercanda, kalau main bola pernah bertehar gitu, kalau main kulis pernah mengkritik kawannya dan sebagainya. Itulah manfaatnya kita datang ke sini bulan Juni ya. Dan kita selalu kompak EPS ini, dari dulu kompak ya, dari sekolah dulu kompak sampai sekarang masih kompak. Nah, harapan kita selalu terjalin silaturahmi yang baik. Yang saya hormati rekan-rekan panitia yang tangguh, yang punya ide gagasan. Jadi teman-teman kita lewat medsos bincang-bincang, kemudian membentuk panitia reuni seperti ini. Terima kasih. Panitia sebenarnya banyak, tetapi kita maklumi karena memang kondisi kita, pertama kondisi COVID, yang kedua kondisi usia kita, yang kadang-kadang kita malas berangkat dari rumah kalau tidak dipaksa-paksa biasanya ya, karena faktor usia. Nah, sehingga yang bisa berjalan ada beberapa orang, dan alhamdulillah kita bisa berjalan mempertemukan kawan-kawan kita di sini. Terima kasih kepada panitia dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita dalam melakukan aktivitas kita. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pagi cerah dengan suasana yang diselimuti hujan tadi malam, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang, bisa hadir dalam pertemuan reuni kita ini. Hari masih dalam suasana masih lebaran. Sekali lagi saya ucapkan atas nama pribadi dan keluarga, mohon maaf kepada Bapak Guru, kemudian kepada teman-teman. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya akan menyampaikan latar belakang reuni ini terlaksana gitu. Perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan sambutan, latar belakang reuni alumni EPS 1 dan 2 angkatan 82 ini dari pembicaraan singkat. Ya, jadi pembicaraan singkat kita lewat medsos itu, beberapa orang rekan-rekan EPS lalu terbentuklah panitia. Nah, mengingat dan ingin mempertemukan kawan-kawan baik yang berada di dalam kota maupun yang berada di luar kota. Itu awalnya, sehingga terbentuklah panitia kecil yang merekrut teman-teman. Nah, kurang lebih 40 tahun kita tidak pernah bertemu. Ya, 40 tahun. Nah, bertemunya Bapak Ibu Guru juga kita jarang ketemu, dan yang masih bisa kita pandang dan kita lihat di depan ini ada berdua, Pak Mino dan Pak Amin. Pak Ahmad Iwandi kemarin sudah saya antarkan undangannya lewat anaknya, saya pesan karena kita tidak ketemu, saya muter-muter dengan anak saya laki-laki itu, ketemu rumahnya siang, kemudian balik lagi antar ke rumahnya, pesan dan anaknya supaya hadir, ternyata belum. Dan Pak Mino ini saya 2 kali ke rumahnya, pagi ini yang ketiga ketemu dengan beliau. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Bapak Guru khususnya yang berdua di sini
dan yang masih ada diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur Pak ya. Nah, jadi itu terjadinya kronologis reuni ini. Jadi bincang-bincang kecil terjadilah. Nah, yang berikutnya saya sampaikan laporan keuangan. Tapi sebelum saya sampaikan laporan keuangan, di dalam ini saya sampaikan dulu kepada kita semuanya yang hadir, tidak ada pengkotak-kotakan ya kita. Sama warga IPS, lepaskan atribut kita dulu. Tidak ada yang jadi bos dan lain sebagainya, tidak ada di sini. Tidak ada yang jadi pengusaha, tidak ada yang jadi kepala sekolah, tidak ada di sini, sama kita. Ya. Jadi harapan saya kita sama-sama bisa berkomunikasi, bisa bersenda gurau, bisa bercerita tentang kehidupan dan lain sebagainya. Laporan keuangan yang saya sampaikan sampai saat ini, ya. Pertama, sumber dana adalah sumbangsih kawan-kawan alumni IPS 1 dan IPS 2. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan bantuan sumbangannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita nantinya di yaumil akhir. Amin. Ya. Jadi sumbangan itu berasal dari rekan-rekan alumni. Dan jangan merasa tersinggung yang tidak menyumbang ya, tidak jadi masalah. Tetap jalan kita. Nah, hasil yang direkrut sampai hari ini dananya berjumlah 15.900.000 rupiah. Sudah dilaporkan dengan bendahara 15.900.000 rupiah. Ya, sudah ya. Kemudian pengeluaran konsumsi kita 5.200.000 rupiah. Sewa gedung 2.500.000 rupiah. Bayar objek tunggal 1.500.000. Spanduk 200.000. Sewa meja 10 buah 400.000. Bayar kebersihan 250.000. Kue tradisional 200.000, ini belum datang. Tadi mulai kemarin saya sudah pesan kue tradisional ini adalah kue ilat sapi namanya. Dari Semudah, apakah datang hujannya atau bagaimana ini? Belum. Sudah datang belum Pak Haji? Pak Haji Jito belum datang ya? Nah, mudah-mudahan nanti cepat datangnya dari Semudah. Wadah ilat sapi namanya, makanan kita bahari ya. Kemudian sumbangan untuk guru per 3 orang itu masing-masing, saya sebutkan aja Pak ya, 3 juta lebih. Tadi ada lagi masuk, ada yang 3.300.000, ada yang 3.400.000, 3 orang. Jadi karena ada uang masuk 1 juta, kami masih ditambahkan lagi. Nanti akan saya serahkan kepada Bapak. Jumlah keseluruhan adalah 13.250.000. Saldo kita hari ini berjumlah 2.650.000 rupiah. Uang yang tersisa di kas 2.650.000 rupiah. Tadi berbincang-bincang dengan bendahara, dengan Haji Jito, dengan Haji Mesta. Kalau acara kita sedang berjalan tidak ada lagi penambahan, akan kami belikan kerupuk ikan pipih untuk oleh-oleh kita. Ya, mudah-mudahan sempat nanti ya. Kalau tidak ada lagi penambahan dan lain sebagainya, ini segera akan dibelikan kerupuk pipih berapa kilo itu ya. Nanti akan kita bagikan kepada teman-teman kita termasuk Bapak dan Ibu guru. Itu yang pelaporan anggaran dana kita. Jadi saldonya 2.650.000 rupiah. Insya Allah nanti kalau tidak ada lagi penambahan dana, sebelum acara ini segera akan dibelikan kerupuk pipih yang akan dibagikan kepada kita semuanya. Jadi itu laporan yang kita sampaikan masalah keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sambutan. Saya kira tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Rekan-rekan alumni SMA Negeri 1 Sampit Angkatan 82 IPS 1 dan IPS 2 seperti yang terlihat ini, karena
yang bisa hadir seperti ini walaupun kita sudah sebarkan, mungkin ada teman-teman yang berhalangan. Teman-teman hadirin yang saya cintai, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan di tempat yang indah dan megah ini, sama-sama berkumpul dalam rangka halal bihalal, momennya tepat, kemudian bersilaturahmi dan berreuni di antara kita. Dan kita berreuni ini tepat pada 40 tahun lampau. Kita masih duduk di bangku SMA Negeri 3 Negeri 1 Sampit, Jalan Ayani, 1982. Ini rata-rata sudah berumur setengah abad lebih. Hampir ada yang 60 tahun, ada yang lebih dari itu. Saya sekarang 59 tahun. Ya. Jadi kita ini sama-sama, makanya saling kenal mengenal, ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini akan mempererat persaudaraan dan akan memperpanjang usia kita dalam hadis menurut ajaran Islam. Rekan-rekan dan hadirin yang sekalian yang berbahagia, lama sudah kita meninggalkan bangku sekolah, jarang bernostalgia. Dulu pernah kita bernostalgia beberapa tahun yang lalu, kita bersama-sama dengan reuni yang lain, tetapi tidak seperti ini. Nah, ini lebih akrab kita. Nah, waktu telah memisahkan kita dalam rentang waktu yang cukup lama. Selama ini kita diperpisahkan oleh jarak, menyusuri kehidupan kita masing-masing. Kerinduan kita ini dapat tumpah dan terobati melalui azan reuni dan silaturahmi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita saling memaafkan, karena pada usia yang seperti ini kita sudah siap-siap menghadapi kondisi kita di usia tua. Hadirin yang berbahagia, silaturahmi dan pertemuan semacam ini memiliki makna yang sangat penting untuk kita jadikan tidak hanya mengenang masa indah masa lalu, tetapi lebih jauh dari itu. Kita bisa berdiskusi, saling tukar pikiran, saling memberi dan saling menerima pengalaman dan membagi keberhasilan, sehingga terbangun suasana keakraban dan kebersamaan menuju keberhasilan yang lebih gemilang. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan dengan acara reuni ini bisa membangun kebersamaan, bisa membangun rasa persaudaraan di antara kita, karena teknologi sekarang sudah merancang kita bisa berkomunikasi secepatnya dengan medsos itu. Walaupun di usia kita ini memang apa yang dikatakan dengan bahasa remaja itu ya gaptek ya. Kami ini mohon maaf anak-anak ya, anak-anak kami ini jangan marah-marah dengan bapak dan ibunya kalau nggak bisa urusan teknologi ya. Karena usia kami ini berbeda dengan zaman anak-anak sekarang. Jadi mohon maaf kalau bapak dan ibunya minta dengan anaknya, sekali lagi, karena usia kami ini yang penghambat itu. Sebenarnya bukan penghambat ya, tetapi faktor X-nya, malasnya untuk belajar itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada kita semuanya, bapak dan ibu yang punya anak yang kebetulan ada di sini, mohon maaf kalau bapak dan ibunya minta, nah ini kayak apa, tolong dibantu, karena memang situasi dan kondisi kami berbeda dengan zaman sekarang ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu dan bersusah payah datang ke sini, tempat kelahiran kita, bisa bertemu dengan teman-teman yang lebih lebih akrab lagi. Sekali lagi atas nama panitia mohon maaf dalam penyajian, dalam pelayanan kami dalam rangka kegiatan ini. Sekali lagi saya mohon beribu maaf, karena inilah kemampuan yang bisa kami laksanakan. Yang penting kita bisa bertemu dan bisa bersenda gurau dengan teman-teman yang sudah lama berpisah dengan dia. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, terutama yang saya hormati Bapak rekan guru, Bapak Mitu, dan para mantan murid saya dulu. Tapi sekarang sudah bapak-bapak, nggak pantas lagi dianggap mantan. Ya bapak-bapak semua, ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap rasanya. Jadi saya berdiri di sini ini sebenarnya deg-degan juga. Mau ketemu siswa-siswa saya dulu sekarang kayak apa ya kan? Ada yang masih ingat, ada yang masih apa itu model pola wajahku masih ingat tapi nama nggak ingat, karena ada yang sudah berubah, ada yang belum berubah. Yang jelas berubah umur ya. Kalau saya yang ini melihat saya dulu mungkin sudah tua juga, jadi nggak terlalu berubah, nggak terlalu banyak berubah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan yang sangat membahagiakan ini. Para bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama tentu yang paling utama saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa bertemu seperti ini, yang tidak mudah. Yang saya dengar tadi biayanya saja 15 juta lebih. Itu biaya yang untuk pelaksanaan, belum biaya para peserta yang mungkin ada yang dari Jakarta, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari mana lagi, tentu juga memerlukan biaya yang besar. Makanya tidak mudah mengumpulkan orang yang sudah bercerai-berai, sudah jauh, ini bisa berkumpul, berbincang-bincang, makan bersama, bercanda bersama kembali seperti dulu. Ini kita bersyukur. Terutama pada diri saya, yang saya syukuri itu saya ini masih diberi hidup. Masih diberi hidup. Bah, kalau nggak diberi hidup sudah selesai ya sudah, nggak ada apa-apanya lagi, selesai. Saya tidak akan bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat sekarang. Itu yang paling saya syukuri sebetulnya. Oleh karena itu saya juga mengajak kepada para hadirin semua ya, bersyukurlah kita masih diberi hidup, masih diberi sehat, waras, ya, masih bisa beraktivitas, mungkin yang beragama Islam masih bisa ke masjid, masih bisa puasa. Nah ini merupakan suatu itu luar biasa, luar biasa. Jangan dianggap itu biasa-biasa saja. Itu luar biasa karena ada rekan-rekan teman-teman yang pertama sudah selesai riwayat hidupnya, itu nggak masalah itu. Itu memang kita juga nanti akan tamat juga, ada tulisan tamat, ya. Nggak bisa diajukan, nggak bisa dimundurkan. Jadi kalau sudah tamat selesai sudah. Nanti tinggal penyesalan. Karena di sana itu ada yang namanya hari penyesalan, ya kan gitu. Nggak ada manusia yang nggak menyesal, semua menyesal. Menyesal karena bermacam-macam. Bermacam-macam. Ini ada satu kisah cerita bahwa ada orang 3 masuk ke dalam gua dalam keadaan peteng. Ngerti peteng ya? Gelap. Masuk gua gelap gulita, nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Tahunya itu setelah masuk gua nyandung kerikil, batu-batu kecil. Lalu ada suara begini suaranya. Para pengunjung gua, katanya, kamu nanti kalau sudah keluar gua
mengambil barang di gua ini yang membawa juga menyesal, yang membawa sedikit menyesal, yang membawa banyak menyesal, yang tidak membawa apalagi sangat-sangat menyesal. Nyapa itu? Itu mungkin ya sering saja cerita ini didengarkan oleh para ustadz-ustadz ya, untuk memberi gambaran bahwa kita hidup di dunia itu seperti itu. Kayak orang masuk gua gelap gulita, kakinya ngandung kerikil, dan ada suara, siapa yang mengambil banyak menyesal, siapa yang mengambil sedikit menyesal, dan siapa yang tidak mengambil menyesal. Nah, ada yang sama-sama menyesal, nggak usah ngambil aja, katanya menyesal semua. Yang satu ya daripada menyesal tidak membawa, tak membawa walaupun sedikit. Ada yang satu lagi, ya nanti yang menyesal tapi biar aja membawa banyak. Setelah keluar ternyata apa yang dibawa itu? Yang dibawa ternyata emas, intan, berlian. Yang membawa banyak masih menyesal, kok hanya seini aku membawa. Yang dibawa sedikit, waduh, kalau aku tadi bawa karung, tak bawa sekarung. Apalagi yang tidak membawa, tentu sangat menyesal sekali. Itulah kehidupan di dunia yang seperti ini. Yang berbuat baik pun nanti menyesal, apalagi yang tidak berbuat baik sungguh menyesal. Itu yang saya maksudkan seperti itu. Oleh karena itu syukur sekali kita masih diberi kehidupan sehingga kita bisa mengingat-ingat, marilah kita banyak-banyak berbuat baik.